ngapain kamu ke kamar mandi berdua sama cowok gitu kan. Iya. Saya nggak sama cowok, saya sendiri. Soal pacaran, sekarang kita lagi temenan masih. Iya, kita masih apa? Masih temenan. Mm-mm. Tapi nggak tahu deh ke depannya. Halo budak rupiah. Kembali lagi di Viniar And welcome to the cave. Nah, Kembali lagi sama kita berdua. iya, langsung Siapa nama lu? Oh ya, nama gua Dustin dan nama Anda? Alicia. Oh iya, weh. Ya kan. Gimana nih? Jadi Ambil kita sempat, sekarang tadi Ami sempat manekuin challenge tadi kita. Tadi dulu. Ada yang lewat. Ambulans, polisi. Selalu nggak bisa ini ya. Oh, menghormati yang sedang Iya, berusaha. menghormati. Jadi harus belok. Kadang-kadang walaupun macet juga harus mingser. Iya, itu salah satu penghormatan yang di jalan ya. Iya. Lebih Tanpa harus orang lihat. menghargai. Sama kayak halnya tadi kan kita penghormatan di jalan melalui misalnya ada ambulan kita lagi di depan kita minggir dikit. Kayak kita ngeliat nih kipas angin kita lagi fokus di fokus sendiri. Kita bikin gode karena di sekelilingnya ada orang lain. Iya, jangan sampai kita egois kalau kipas angin maunya ke arah kita doang gitu Nah, kan. Jadinya iya. bener-bener dibagi rata. Apalagi kipas anginnya satu, orangnya ada 5. Kasihan Itu. juga. Ya, Gitu. yang lain kibas-kibas pakai jersey bola aja kan gak enak. Kipas anginnya apa nih? Kipas angin kosmos. Bisa jadi Iya, tapi ya. kayaknya dia di dinding deh. Yang lo ngomongin di dinding kan? Iya, tapi lebih enak kipas angin wedding sih pakai es batu. Iya. Aduh. Enak banget cipratan air gitu kan. Tapi pulang-pulang basah. Dibulir-bulir. Masuk angin gitu Bilang kan. aja abis naik arung jeram. Iya, nggak ketahuan. Tapi pakai apa? Pakai baju wedding, Heeh. pakai baju kondangan. Kalau enggak persiapannya sebelum masuk ke wedding kita wanti-wantinya harus pakai jas hujan ponco. Ah. Jadi kalau pas balik juga walaupun kita agak gerah tapi pas balik kita tetap kering cuy. Iya, badannya tetap kering, Nah, bajunya dia tetap gerah. kering, bisa dipakai buat kondangan besok. Nah, Lagi. kayaknya kan ada- orangnya beda. Oh iya bener ya. Sabtu Minggu kan biasanya kondangan-kondangan. Sabtu pakai baju sama, Minggu. Ngerinya kepapasan sama tamu yang udah datang kemarin. Oh iya. Mm-mm. Ngeri sih. Ngeri. Tapi emang kalau diakal-akalin share fotonya pernikahan di Minggu untuk minggu depannya biar nggak ketahuan kita Oh bersama. iya, jangan sama ya. Jangan Heeh. sama gitu. Biar ada jedanya dikit ya. Jadi kita mau ngapain, Tin? Jadi kita sekarang mau Q&A dari yang punya hajat di sini. Oke. Ya kan? Langsung aja. Langsung aja. Berarti nanti ngambilnya selang-seling mungkin ya. Iya, Jadi selang-seling. misalnya gua tanya, gua ngasih pertanyaan, ini pertanyaan buat lo, nanti lo jawab. Oke, boleh. Gimana? Dua-duanya. Oh, Oh, jadi iya, ini oke. satu kertas, siapapun bacain ganti-gantian. Itu pertanyaan untuk kita berdua. keduanya. Oke. Siap ya. Dari saya dulu ya. Ya, silakan. Apa Pak pengalaman paling memalukan yang pernah lo lewatin? Lu dulu. Memalukan. Lu dulu. Oh, pengalaman yang paling memalukan yang pernah gue lewatin udah pernah. Masa yang belum pernah dilewatin, masa lu Iya. pingin gue besok gini nggak Iya. mungkin cuy. Pengalaman yang paling memalukan waktu pesen ke Dunkin Donut. Pengalaman memalukan. Jadi udah ada di depan kasir, udah ngambil 6 nih. Mbak 6-nya lagi mana? Soalnya gue nggak dapat SMS beli 6 gratis 6. Tapi gue tagih 6-nya lagi mana? Nah, udah ngambil 6 nih. Minta tinggal nunggu yang bonusnya 6. Kan nggak ada SMS dari beli 6 gratis 6. Oh berarti nggak dapat bonusnya dong 6. Iya. Oh ya udah nggak jadi. Udah dengan ngantri udah banyak. Air lewat doang. Mbaknya di PHP-in tahu sedih Iya. banget. Tapi lu itu malu banget nggak? Lu malu ke mbaknya atau ke orang yang ngantri? Ya malu depan belakang kena. Iya. Depan mbaknya, belakang yang ngantri panjang. Maju mundur kena itu, kena malu juga. Soalnya ngarepin yang SMS Telkom beli 6 gratis 6, ternyata gua nggak harus pakai itu dan gua udah ngambil 6 nungguin gratisannya 6 dan ternyata harus pakai SMS dari si yang itu, yang provider ngasih promo. Gitu. Akhirnya gua udah ngambil 6 dan ternyata nggak ada bonusannya, akhirnya ditaruh lagi. Dan Lu taruh atau lu kasih mbaknya? Kasih mbaknya ya? kasih mbaknya dan gue nonton aja. Itu lewat doang jadinya tanpa harus ngebeli. Parah.
Sedih banget. Lin. Gue ya. Gimana Cak? Dan Jadi waktu itu gue pernah lagi naik ojek online. Naik ojek online. Itu gue mau ke kampus gue. Sedangkan di kampus gue tuh lagi ada pembangunan untuk kayak flyover ke atas. Flyover ke atas untuk lagi. Untuk kampusnya apa? Emang jalan umum? Untuk jalan umum. Mau sendawa, mau bersin atau mau batuk? Udah aman. Oh udah aman ya. Ada gas kali ya. Nggak helium di sini. Terus habis itu gue ada pembangunan yang lagi nanam tiang besarnya gitu loh, beton ya. Beton besar gitu. Nah di situ kan banyak orang proyek ya. Adikarya nih kayaknya. Kayaknya sih. Atau iya kayaknya. Lupa gue. Itu terus habis itu ada kan banyak pekerjanya lah ya istilahnya, pakai helm gitu, lagi ngebor samping jalan. Itu posisinya lagi macet. Terus habis itu kan lagi berdebu banget, itu udah mau nyampe banget kampus gua, tinggal belok udah nyampe gitu kan. Terus tiba-tiba gua kelilipan cuy. Karena gue punya alergi mata kan, maksudnya ketika gua kena debu itu mata gue bisa bengkak. Jadi gue wanti-wanti banget supaya gua nggak kena si debu. Gue buka helmnya lah, kan gatel ya mata gue gini. Di sini ada abang pekerjanya. Gue kayak ngegenitin abang pekerjanya. Abang Jadi kayak lagi ngewing. Ya elah, padahal gue lagi kelilipan, gue malu banget. Terus habis itu tinggal 1 kilometer nyampe kampus gue belok kan, jadi dia tahu gue kampusnya di mana cuy. Iya, dikintilin bisa jadi. Iya, gue takut banget. Itu buat jadi inget-ingetan juga sama abang-abang itu cuy. Disangka lu genitin dia. Gue malu banget sih itu. Astaga. Terus apalagi member nguaro gua. Mantan. Terus di kantin gua itu, kantinnya tuh kayak orang-orang tuh bisa makan di situ juga kan. Jadi gua takut banget pas ke kantin, Pak, jadi parno banget. Itu ada enggak ya abang-abang yang tadi? Takutnya kegeeran anjir. Gua kedipin, gua jaga. Tergantung abang itu yang tadi pakai kaos partai abang enggak, biasa kan bekas partai yang dipakai kalau lagi kerja. Ngomongnya lebih kenceng, Tin. Tergantung abang-abangnya itu pakai kaos partai abang enggak. Biasanya kan rata-rata abang-abang itu kan udah pakai kaos partai yang emang dipakai juga kalau kotor juga jadi masalah atau segala macam. Biasanya itu dibagi-bagiin ketika lagi mau ada gitu-gituan kan, dibagiin. Terus kadang-kadang ada rumah dari kayu. Dijemur-jemurin kaos partai semua gitu kan. Iya. Pekerjanya kan bobo di situ kan. Jadi yang dicuci kaos partai lagi. Dia bikin kayak macam gubuk custom. Iya, gubuk custom. Jadi terserah dia mau ada kamar mandi luar atau kamar mandi dalam. Tapi biasanya di luar. Biasanya dipakainya juga tali hijau supaya malamnya juga bisa kelihatan. Iya, jadi warna hijau lebih kelihatan gitu kan. Terus biasanya nggak dicat sama dia, nggak dicat. Enggak. Paling ada IMB-nya, izin mendirikan bangunan. Iya. Yang ada ulang kayak IMB, gitu ya. Iya. IMB-nya. Jadi kayak ini ya, tempat apa? Waktu dulu pencarian bakat IMB. Ingat gak? Ingat banget tuh. Yang ada si Faye Nabila Brandon ya. Terus habis itu apa? Funky Papua. Oh iya. Sama Putri Ayu. Gila. Sama siapa tuh yang banyak gamelannya gitu? Aduh, gue lupa. Oh ya, Kelanting cuy, yang dari Jogja ya, dia juga inget keren-keren. Iya. Bisa join to the club nih. Sama kita yuk. Lanjut kali Jackson doang tadi. Gua ya. Wede. Apa dari lu dulu ya? Ini singkat. Wih. Cinta itu cinta itu apa gitu kan. Oke. Iya. Menurut aku, aduh susah banget sih bahas kayak begini. Otak gue belum nyampe kalau cinta-cintaan. Oke, cinta itu menurut gue ketika kita bentar ya, agak mikir nih. Susah banget cinta itu. Cinta itu ketika kita bisa saling menghargai satu sama lain. Kita bisa menghargai dia itu sebagai pasangan kita. Tapi menurut gue cinta itu gak cuma untuk pasangan doang sih. Ke keluarga juga bisa. Cinta itu lebih ke kayak kita berani nyampeinnya sih. Kadang kita tuh susah untuk nyampein cinta, apalagi ke orang tua. Contoh, kapan sih terakhir lo bilang, "Ma, aku sayang deh sama mama. Pa, aku sayang deh sama papa." Itu menurut gua sangat susah sih untuk mengungkapkan, karena menurut gua cinta yang tulus itu nggak cuma sekedar dari kalimat doang. Emang bener-bener ketika lo mengutarakannya dari hati untuk seseorang itu, orang itu tanpa kita ngomong juga dia udah tahu kalau kita tuh sayang sama dia gitu. Gitu sih kurang lebihnya.
Gue Jadi- tidak terlalu banyak mengerti tentang cinta, tapi yang penting gue selalu berbuat baik sama orang, kasih apa sih, kasih hati gue buat setiap pekerjaan gue, setiap orang yang gue temuin. Itu sih, jadi saling menghargai sih, lebih tepatnya Jadi saling nggak menghargai. usah diungkapkan juga kita bisa menghargai orang, itu juga udah bisa dikatakan cinta. Ya. Gitu. Karena cinta nggak selalu tentang kayak aku sayang kamu. Enggak. Cinta yang kayak cuma ngomong-ngomong gitu. Kamu Iya. lagi apa? Kamu udah makan belum? Makan pakai apa? Itu ya Nggak gue gitu. paradoks orang lama sih. Asik. Itu bukan orang lama sih. Apa? Ada notif Sekarang tuh. tuh kan langsung kan ini provider kali. Dah loh, cinta itu apa? Cinta itu menurut gua ya kayak macem gimana ya, hal yang mau diungkapin emang hampir idem sama kayak lo. Hal yang mau diungkapin tapi emang nggak bisa. Tapi emang kita bisa klik sama orang itu, terus bisa menghargai satu sama lain sama orang itu. Dan pandangan gue itu cinta itu hal-hal yang memang kita sukai dan emang gimana tuh kan. Gue kalau ngomong cinta juga emang rada-rada bingung. Iya. Heeh. Gue juga Jay. Karena ya berjalannya dengan waktu otomatis kayak macam gini dah, bisa buat bermanfaat untuk orang lain, itu juga salah satu kecintaan timbal balik dari gue. Iya, betul. Gitu mungkin. Mengasihi orang ya, mengasihi, Ha-ha. bukan mengasihani, mengasihi Bukan. orang. Mengasihi orang buat bermanfaat itu istilahnya. Iya. Dan untuk bisa bukan ngerubah orang sih istilahnya, pandangan orang jadi lebih pandangan orang jadi lebih, kalau emoticon itu senyum, tapi gue nggak bisa ngungkapin atas apa yang gue bilang gitu. Iya, mantap. Mm-mm. Senyumnya senyum yang gitu Nah, kan. kayak macem senyum perahu Sunda Kelapa dah, yang Iya, yang bener-bener begini kan, lengkungnya yang lengkungnya begitu palung banget. banget ke atas. Kayak gitu. Ya menurut gue emang nggak ada buntutnya sih. Iya. Kayak orang-orang lama kan dibilang gitu, cinta kan dibilang cerita indah namun tiada akhir, kan bilang gitu ya. Mungkin ya bisa dibilang gitu. Cinta terbentuk dari dua bumbu kan, benci dan emang bener taknya itu semesta. Benci dan semesta yang dikagumi atau yang dilihat, itulah yang dirasakan oleh setiap orang. Oke. Ngerti nggak? Meskipun orang tidak bakal ngerti. Gue tahu nih Dustin, lu sengaja kan pakai kalimat-kalimat itu Nggak, biar tidak di ngertiin sama orang lain. enggak. Gimana ya? Bukan biar ngerti sama orang lain. Dan gue plus pleng langsung bingung untuk ungkapan susah cuman. Iya. Tapi iya. untuk kita bisa melihat dari sisi pandangan untuk orang yang cintain itu justru lebih gampang. Lebih mendingan lu ngelakuin tindakan gak sih? Tindakan ke orang lain gitu, dibanding lu cuma ngomong aku cinta kamu gitu, tapi lu gak ada tindakannya. Iya sih, lebih baik tindakan menurut gua. Karena setiap orang, segala sesuatu yang namanya status itu butuh kejelasan. Asik. Tapi jangan sampai kayak Vidi Aldiano ya, status palsu kan, itu kasihan dia. juga cuma jadi Ah. inian doang, apa sih, pacar bohongan, kan kasihan juga. Jadi manekin doang dong. Karena Lanjut lu. lanjut ya. Ya. Apa bahasa Inggrisnya cinta bertepuk sebelah tangan? Cinta-cintaan lagi ya? Ya, Lu bahasa Inggrisnya atau apa artinya? bahasa Inggrisnya Oke, lo. Sky of Love. Cinta yang di udara. Jadi lu bertepuk, ya lu yang di satu nyambut, otomatis yang kenanya hanyalah angin. Yes. Bukan hanya langsung dari hati. Kan kalau gini kan Nah, kena dan klop, tangan-tangan. Iya, jadi tangan-tangan. love hand to hand. Hand to hand. Hand to hand. Jadi kena gitu kan. Kalau bertepuk sebelah tangan, Hanya kibasan angin yang lu dapat. betul. Bener kan? Mantap. Kalau menurut Alicia gimana? Kan tadi gue udah bilang. Samain aja deh. Yang mana tadi? Samain aja deh. Oh, siap. Pusing gue sumpah kalau cinta-cintaan. Iya kan? Sumpah deh. Kak, ini gak ada yang lain selain cinta-cintaan, Kak? Ada, oke. Sekarang Ambil untuk aja ya. Alicia.
Cinta lagi nih, ceritain pengalaman kalian pertama kali ketemu. Oh, ceritain pengalaman kalian pertama kali ketemu. Pengalaman kalau menurut gua, kalau dari sambungan aja, sambungannya. Kalau gue pertama kali ketemu ya, gue waktu itu memang salah satu penikmat musik ya, penikmat musik genre apa yang lagi didengerin ya itu gue datengin, dan genre itu gue datengin karena gue suka. Di awalnya gue memang suka dengan karyanya langsung, lalu suka dengan orang yang orang yang emang melakukan karya itu. Kayak waktu itu lu adalah seorang mantan personil JKT48. Gue datang ke sana. Gua ngeliat sisi lo, wah ini musik keren segala macam. Tapi pas gue ngeliat lo, gue punya nilai plus dari gua. Lu bukannya hanya bisa nyanyi, ngedance, tapi yang plus dari gue itu membawa suasana di dalam itu, lu menjadi MC segala macam. Nah, MC-nya itu yang bisa istilahnya lu bikin porak-poranda di dalam gitu. Di dalam event itu. Jadi kalau di dalam, dulu kan gue member JKT48. Nah, itu jadi setiap di teaternya itu isinya 16 lagu dan nyanyi nari plus tiap kali ada partnya itu diselingin sama yang namanya MC, ya kan? MC-nya itu jadi kayak dimana kita untuk istirahat, nyanyi dan nari. Nah, biasanya MC itu kita isi sama kayak ngobrol santai sama yang nonton, sama kita para membernya gitu kan. Mungkin Dustin pertama kali ketemu sama gue dan langsung suka ketika gue lagi MC lagi break partnya itu gitu kan. Dan gue suka drama lu pas lagi pernah jadi seorang HRD. Oke. Jadi ya udahlah, intinya itu ada MC dan lo pertama kali ketemu gue di situ gitu kan. Oke. Kalau gue ceritain ya. Jadi waktu itu gue udah selesai dari JKT48, gue udah selesai, udah keluar. Akhirnya gue ngelakuin yang namanya live Instagram gitu kan, live Instagram. Lagi halo bla 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 bla, lagi nggak jelas-jelas gitu. Gue akhirnya nge-acceptin siapa yang mau join live sama gue gitu kan. Udah ada satu orang pertama, udah bla bla bla. Satu orang kedua, udah. Orang ketiga atau keempat itu si namanya Jones gitu kan. Tapi sebelumnya gue ngoceh-ngoceh dulu. Iya. Dan juga kamu komentar. Lu ngoceh-ngoceh dulu di kolom komentar kayak apaan sih ini manusia gitu kan. Akhirnya gue pencet. Kan penasaran banget gitu kan, nih orang ngomong doang anjir, mana sih ini muka lo gitu kan di dalam hati gue. Gue pencet accept. Gue ngeliat astaga gitu kan, apaan nih gitu. Lama. Terus gue nanya. Gue kaget jujur kan. Astaga, oke, tapi kan gue harus profesional walaupun di dalam live Instagram. Jadi pas dalam hati gue astaga gitu, tapi di muka gue hey namanya siapa gitu kan. Gue nanya halo namanya siapa gitu. Akhirnya dia bilang, tahu kan gue reaksi gue langsung keringet jagung biasanya kan. Kayak gitu. Gue ngeliat nih orang di mana ya, rumahnya di Havana apa ya, di tempat-tempat sana gitu kan. Ini kok keringet gede-gede banget segini, ada 3 di sini cuy, lagi turun di sini gitu kan. Ini orang kenapa gitu. Gue nanya namanya siapa? Nama saya Jones. Nama lu bilang Dustin namanya. Dustin. Hah, siapa? Dustin. Gue dengernya Justin. Justin gaya banget sih lu. Dalam hati gue muka lu kayak gini. Nama lu Justin. Gaya banget sih. Udah di dalam kamar gerah. Justin mah pasti punya AC cuy. Gue bilang sauna room. Iya, lu lagi di sana ya. Sauna room. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba yang nonton live gue pada berkata kasar. Komennya langsung berubah jadi berkata kasar. Gue kaget dong, ini kok jadi berkata kasar. Padahal di live gue jarang tuh orang-orang berkata kasar gitu kan. Anjir bla 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 gitu kan. Gila keren banget bla bla. Si Dustin kok bisa live sama gue. Hah, Dustin siapa sih anjir? Dia terkenal apa gitu kan. Ya udah selesai. Oh ya makasih ya bla bla bla. Udah selesai. Tiba-tiba pas itu langsung pada bilang kembalikan apa sih namanya? Zerology kami. Kembalikan zerology kami live lagi bersama dia gitu-gitu. Ini siapa sih, kan gue makin penasaran. Ini apaan sih? Akhirnya gue tuh jadi mikir gitu kan. Akhirnya gue cari-cari. Akhirnya ada chat dari teman-teman gue. Lu tadi live sama Dustin. Siapa sih Dustin? Bahkan temen gue aja ngomong. Aduh, gue makin frustasi kan. Lu tadi sama Dustin. Bla bla bla. Ngapain sih nih Dustin siapa sih? Gitu kan. Aduh. Akhirnya gue makin penasaran. Ternyata dibilang lah, Dustin tuh dulu pernah di Net TV di apa sih? Naik gitu. Iya, dan apa Danang Darto. Danang Darto. Iya, di situ akhirnya
Oh dia, oh gitu-gitu. Ternyata pas sebelum itu gue tuh udah pernah nonton MLI yang lo bawain Oh iya, starter jajan. pack itu. Tapi gue gak kenal sama lo karena tidak perlu dikenal gitu gak sih? Iya. Ngerti gak sih? Iya. Akhirnya gue mengacukan lo cuma si itu Tretan doang, sama Tretan sama Coki. Muslim doang kan gue. Tretan sama Muslim dia juga kan? Iya, oh iya Coki sama Coki sama Muslim gitu kan. Ya udah gue cuma ngeliatin mereka doang, gue kagak ngeliatin lo. Ternyata pas gue kilas balik lagi, oh ternyata lo tuh di situ gitu. Pertama kali ketemunya. Dan kenapa sih Pak? ya, Masukin aja dan tim, akhirnya apa? untuk live selanjutnya akhirnya ketemu lagi. Iya, akhirnya live lagi. Terus akhirnya ketemuan lah kita. Dan gara-gara dipertemukan DM gue dibaca kan waktu itu. Iya, akhirnya ya udah deh. Berlanjut sampai sekarang. Terus kita pernah ketemu sekali di apa sih namanya? Di mana? Di Blok M. Terus habis itu untungnya udah jauh dari gedung kejaksaan. Sekarang iya, kita ketemu. tapi gue takut nih, kan kemarin gue pertama kali ketemu sama Dustin Kejaksaan momennya Agung kan fenomena pas lagi kejaksaan. kebakaran kan. Iya. Gue takut nih, gue harus ngeliat keluar ada yang kebakaran lagi enggak ya. Gue takut sih, banget gedung-gedung. gak ada yang Ini bener-bener. sih lagi yang dibangun. Iya. Lagi Enggak dibangun. dong, amit-amit cuy, Jangan. amit-amit cuy. Tuh kerangka-kerangkanya Iya, lagi pada jangan, dirakit. iya, ada. Lanjut loh. Itu ya pertama kali Iya, kita ketemu. pertama kali dan lanjut. Ceritain pengalaman paling menyenangkan antara kalian berdua. Nah, dari gue dulu. Iya. Pengalaman paling menyenangkan menurut gue ya waktu benar-benar face to face sama lo yang awal-awal. Gue nggak pernah menyangka lo. Bahkan gue pun sama keluarga kayaknya nggak terlalu bisa emang ngobrol tahan begitu lama. Dan baru kali ini gue menemukan orang yang benar-benar bisa ngobrol sama gue kurang lebih 5 jam tanpa ada jeda. Dan sebenarnya kita mau jalan kemana tapi kita lupa di situasi tertentu ada suatu hal kan di luar, tapi kita nyaman pas lagi itu ngobrol di situ. Iya. Ngorek-ngorek keadaan segala macem sampai kita pun nggak ngeh tahu-tahu udah malam di luar. Nah itu pengalaman paling mengesankan sih pas gua ketemu lo. Oh, mantap. Dan paling menyenangkan. Thank you. Kalau gue pengalaman paling mengesankan pas ya pertama kali, jujur aja pertama kali live sama lo sih. Karena ketika gue ngelihat ternyata Tuhan itu menciptakan banyak sekali spesies gitu ya. Jadi gue amat sangat beruntung ketika ketemu sama lo gitu di live pertama. Bahkan yang jadi otak gue jadi mikir, maksudnya ini siapa sih? Itu di live pertama kita. Jadi jatuhnya kayak lo mengganggu pikiran gue tuh di hari pertama itu, di hari pertama walaupun gak face to face, ada ada jaraknya gitu kan. Kulit ketemu kulit. Iya, nggak kulit ketemu kulit, tapi kulit ketemu kecanggihan teknologi LED. gitu kan, LED. Akhirnya di situ sih gue merasa gila ya, pertemuan tuh emang berharga banget ya. Makanya gue seneng banget ketika bisa ketemu sama lo secara langsung. Dan gue gitu. sangat seneng banget yang emang lawan bicara gue memang pas diketemu itu emang dituntut untuk mikir. Itu gue suka banget. Widih, iya. Dan gue kayak seneng ketika sama lo, misalnya kita chatan atau DM-an, itu gue di apa ya, maksudnya kayak terus mikir. Jatuhnya jadi kayak pembahasan kita nggak cuma itu doang gitu. Jadi gue seneng ada teman bicara, teman ngobrol yang memperluas wawasan gue gitu sih. Dan itu elu gitu. Dan gue juga emang dapat orang tepat sasaran untuk ngobrol segala macam hal, dan lu tahu apa yang mau diobrolin tanpa kita harus ngebahas perencanaan terlebih dahulu itu. Mantap. Tapi kita pernah ya sekali kita bahas sesuatu yang kayak apa sih? Kayak gue ngechat panjang ke lo tentang keresahan gue, ingat gak sih? Iya. Kayak karena jatuhnya itu karena gue tuh khawatir gitu loh. Karena pas gue lagi nonton YouTube, nonton apa segala macem, tiba-tiba timbul kekhawatiran tentang lo gitu. Gue nggak tahu dari mana tiba-tiba khawatir aja. Akhirnya gue chat panjang ke lo kan, ingat gak sih? Chat panjang banget itu, yang pas tengah malam langsung kan gue seret. Gue cuma bisa geleng-geleng doang. Asik, karena gue geleng-geleng. menghargai atau segala macam. Gue sangat mengapresiasi atas tanggapan dari lu itu, Cak. Iya, mantap. Makanya istilahnya
bisa ada perubahan di saat orang itu mengasih masukan. Gitu. Terima kasih banget, Cak. Asik. Jadi gini, lu ya. Sekarang gue. Oke, ceritain pengalaman terhoror kalian. Pengalaman terhoror. Horor. Serem. Oh. Ya itu pas lagi di IG Live mungkin ya. Kita IG Live pernah hampir satu-satukan bawa-bawa agama segala macam yang bilang gitu ya. Itu horor ya. Iya kan ya. Yang ibadah berarti kan senyum itu ibadah. Iya. 5 kali senyum berarti udah bisa. Iya. Itu hal terhoror lu. Hah? Hal terhoror lu itu? Hal terhoror gue itu gue ngerasain sampai saat ini. Karena pengucapan gue sebenarnya bisa memfilter, tapi kalau udah ke bawah suasana itu filter gue pasti lupa akan dibawa, Cak. Oke. Buat omongan itu, Cak. Iya. Pengalaman terhoror. Cuman istilah diiringi dengan bercandaan dan istilahnya bisa hilang gitu aja sih sebenarnya. Iya. Oh, jadi horor tuh ketika lo salah ngomong dan bawa-bawa hal-hal yang sensitif. Sensitif banget itu, Cak. Itu. Sekali ya senggol goyang gimana kan bahaya juga. Senggol goyang gimana senggol goyangnya? Begini. Gaya lu emang kayaknya gini doang deh, Tin. Gaya lu gini. Oh iya. Emang gue nggak ada variasi lagi, Cak. Udah di setting dari alam gitu. Iya, cuma bisa gerak-gerak gitu. Iya, kiri kanan. Oke, kalau gua drum-druman monyet yang gitu. Iya, drum monyet yang ini, tau gak sih? Yang belakang diputar. Di kartun itu loh, kartun apa sih? Belakang diputar. Yang mana? Toy Story kan gini. Oh Ingat iya. gak? Yang di CCTV cuy, yang di CCTV. Ingat gak? Iya. Nonton ya. Main drum gini doang. Yang serem juga ya. Kalau gua pengalaman horor yang kayak gimana sih ya maunya? Lu jawabnya kayak gitu sih, gue jadinya bingung horornya apa. Nah, ntar lo coba horornya taruh ya. Horor yang ini dong di Ardito yang waktu itu horor nggak? Atau ada yang lebih horor? Itu kan pengalaman kita, Cak. Emang pengalaman kita? Oh, nggak harus. Pengalaman gue. Nggak harus. Pengalaman terhoror kalian. Oh, pengalaman horor. Ya, parah sih ini. Oh, gue kirain yang pas kita itu, Cak. Kaget makanya si Aca kayak tadi sampai kejut gitu. Hah? Ternyata bisa meluas lagi ya. Bukan hanya kita. Jadi pas lagi lari maraton SD. Lari maraton SD masih berjarak dekat dari sekolahan, belum sampai benar-benar finish di tempat tujuan. Itu masih 15% lah dari perjalanan, belum 100%. Tahu-tahu udah di ujung, Pak, pengen setoran tunai. Horor sih itu. Horor banget. Udah keringat segala macem, kan berhenti dekat puskesmas tuh. Di dekat puskesmas ada trotoar untuk sejenak buat duduk, tapi buat ngetok-ngetokin ini bokong, pak biar keluar, biar masuk, biar masuk lagi. Itu zaman SD. Tapi tekad gue pengen juara nih di lari itu. Gue kagak mau istilahnya di belakang atau segala macam. Walaupun bagaimanapun ya, tetap walaupun jalannya uget-uget gitu kan ya, kakinya kayak X gitu ya. Iya, kakinya letter X, tetap saya tempuh atas segala macam, nyampe. Dan ada di posisi ya seharusnya segala macam bisa lebih maksimal, ini maksimal di posisi ketiga. Langsung turun ke kamar mandi yang angker tuh, yang memang bener-bener terentah banyak bekas tukang-tukang bangunan kali ke dalam ya, banyak putung segala macam. Dan emang bau, udah ngeluarin segala macam, airnya nggak hidup cuy. Lah gue nyiram pakai apaan? Terus gimana? Terus gimana? Air di situ step jamban nggak disiram, gue kabur pulang. Terus lu pakai itunya? Apanya? Bleber dong. SD biarin dah. Horor sih. Udah ketakutan kan itu kamar mandi angker. Ya kan? Angker banget. Lampunya nggak ada yang hidup. Yang kedua, yang itu yang lantainya blok semua. Banyak-banyak jejak kaki yang emang ngedipel.
Yang ketiga banyak-banyak putung. Padahal itu kan di tempat SD mungkin itu emang ada tukang bangunan yang masih belum kelar, dia buang-buang putung di situ. Iya. Yang keempat air nggak nyala. Itu yang parah. Itu Sengaja parah kan sih. buat ya ngebilas atau nge-clean tuh dalam selokan kan. Iya. Bisa apa dah bisa kita nggak alasan buat pulang. Iya, Itu iya, tahu iya. kita pulang diem-diem ya karena itu halnya. Gila sih, itu horor. Horor. Gua akuin itu horor banget. Horor. Betis kita geget lah. Kan habis Iya. lari maraton. Udah geter, Iya. semua geter anjir. Iya. Iya. Keren. Itu horor sih menurut Horor, gua. horor. Horornya Gua nggak bukan pernah dalam bentuk hal yang emang mistis, tapi horornya dalam bentuk kejadian Gua nggak yang pernah. emang Tapi ngerasain gua kayak gitu. pernah. Nah, Kalau ngomongin yang hal-hal itu, gue pernah coy. apaan cuy? Jadi waktu itu gue ada mau acara dahsyat waktu itu, dahsyat acara Studio yang 4. gini gitu kan, cuci jemur gitu Cuci, kan. kucek jemur. Gitu kan. Iya. Gua kan dahsyat kan itu kecil banget ya tempatnya ya. Jadi kalau gua nari ber-16 ini udah cuci jemur. Oh, Di sini gua iya, banget iya. di samping gua ibarat gini nih. Ah. Cuci. Di sini gua. Serem bener. Kan 16 orang kan ya kalau Iya. perform kan. Itu tuh emang karena panggungnya kecil, kecil, jadi gitu. Nah, tapi gua mau ceritain Circle-nya. sebelumnya itu, sebelum gua ke dahsyat. Biasanya gua suruh prepare tuh jam 4, jam setengah Berarti 4. studio 6 ya yang paling belakang. Gue lupa studio Kecil berapa. soalnya. Nah, terus suruh ngumpul di base campnya gua, di mall itu, di Oh base camp iya. gua, tahu kan? Mall besaran. Iya, mall gua itu. Mall tikungan itu dah. Nah, gua itu tipe orang yang ketika kalau mau abis makan, pagi-pagi nih minum sedikit pun itu langsung mules, Pak. Itu langsung Jangan mules. aturin ya. Iya, itu kalau jangan. kena air sama aja kena air hangat tetap mulus. Tetap mules. Pokoknya pagi-pagi gue nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu kan. Nah tiba-tiba akhirnya mama gue udah pulang, jadi gue sama staff doang. Akhirnya gue minta tolong sama staff make up, Kak anterin gue yuk ke lantai 2. Gue tuh pingin ini dulu gitu kan. Akhirnya gue ke lantai 2 sama kakak-kakak makeup gue. Terus tiba-tiba gue lagi mengeluarkan sekuat tenaga gue, diketok-ketok sama satpam. Lagi ngapain kamu? Lagi ngapain kamu? Digituin kan. Hah, ngapain sih Pak? Orang saya lagi kayak gini gitu kan. Ngapain sih Pak? Keluar nggak kamu? Keluar nggak? Dimarahin dong gue. Terus sama kakak makeup, ngapain sih Pak? Ini kamar mandi cewek, keluar deh gitu kan. Akhirnya setelah itu dibilang gue udah selesai kan, buru-buru walaupun masih setengah, ada di ujung banget kan. Udah gue beresin. Kenapa sih Pak gitu kan. Ternyata dia bilang, ngapain kamu di kamar mandi berdua sama cowok? Dia ngomong kayak gitu Pak. Ngapain kamu kamar mandi berdua sama cowok gitu kan. Iya. Saya gak sama cowok, saya sendiri ini sama kakak makeup saya gitu kan. Enggak, tadi di CCTV kamu itu masuk sama cowok. Dia bilang gitu cuy, gue masuk sama cowok. Enggak Pak, coba cek aja nih kamar mandi ada cowok apa enggak gitu kan. Akhirnya sini kalau nggak percaya kamu ke CCTV. Ke bawah lah gue ke CCTV satpam, karena kan di situ yang lain belum buka lah apa segala macem, masih jam 4 pagi. Dilihat Pak, bener Pak, ada cowok masuk Pak. Itu WC umum atau WC lantai 2 mall. Nah, WC lantai 2 mall, tapi kan itu kan ada khusus. Ada khusus cewek sama cowok kan, Iya. tapi di CCTV-nya gue masuk sama cowok Pak. Lah. Tapi emang ternyata itu tuh bukan bentukan bentukan gitu. Jadi kayak cuma kayaknya bapaknya juga lagi ngantuk, kayak item gede gitu, kayak masuk bentuknya bareng kayak agar gua. kali ya? Iya, kayak agar-agar gerenjel-gerenjel gitu. Iya kan? Kayak plankton versi besar tapi warna hitam. Serem ya. Kayak gitu. Terus akhirnya Kedip gak? Kedip juga gak sih? gua nggak ngeliat Pak, kan gua kan ini lagi fokus ke perut gua. Iya. Terus kayaknya bapaknya juga masih ngantuk, jadi karena pas dia ngeliat ada bayangan gede hitam, langsung dia samperin ke kamar mandi lantai 2 tanpa dilihat lagi gitu kan. Ya udah, pas gua ngeliat ternyata gua diikutin ternyata. Aduh. Gitu. Siapa sosok itu? Sini Cikudo. Kayaknya. Bentuknya kayak plankton persis, kayak plankton tapi gede, Versi tapi lebih gede. gede dan lebih gede dari gua. Segini gitu, Plankton hitam. senior kayaknya. Iya, senior. Yang di ini kan junior. Iya, itu juga masih segini doang. Cuman karena dia bisa bikin jadi Perabotan-perabotan gitu kan. iya megazord akhirnya kan jadi kelihatan gede kalau di Jadi SpongeBob. gede. Kadang-kadang dia kan juga punya ini. Apa robot yang dia jadi gede, jalan ke Krusty Krab gitu kan. Ya analognya buat ngarahin dia mau jalan kemana. Iya, soalnya si plankton sebetulnya pinter. Iya, walaupun kecil cuma otaknya brilian ya. Iya, tapi dulu ternyata lu pernah nggak nonton episode yang ngulas kenapa si Tuan Crab sama Plankton berantem? Gara-gara rebutan resep. Pertama itu mereka satu tim buat burger. Terus habis itu ternyata si Planktonnya narik resep jadi kebelah dua. Ya udah, kebelah juga persahabatan mereka. Padahal mereka sahabatan dulu.
Gara-gara berebut gara-gara resep ya. Makanya tuh kalau misalnya sahabatan emang harus sahabatan tulus, jangan sahabatan ada maunya doang gitu kan. Maksud dibalik maksud. Iya, karena kalau ada kayak gitu ya ketika kita punya satu hal yang ini iya, suatu hal yang bisa nguntungin atau ngedepanin buat nguntungin kita, iya ya otomatis dia bukannya mikirin untuk bagi dua, tapi untuk ngejalan sendiri-sendiri. Jadi udah deh selesai persahabatan mereka berhenti di situ. Akhirnya Tuan Crab buat Krusty Krab, Plankton buat si apa namanya, nggak tahu deh itu namanya, yang rumah kayak dari cat Iya, avian, cat avian tapi dipenyokin gitu, itu rumah Plankton. Next. Oh, gue ya bacain. Apa satu hal yang ingin kalian lakukan untuk orang tua tapi belum kesampaian? Waduh. Lu apa? Untuk orang tua ya, mungkin ya. Sorry. Untuk ke orang tua mungkin ini kali ya, nurutin kali ya. Nurutin. Jadi anak penurut. Enggak. Atau nurutin. Bukan gitu. Nurutin ngasih video yang pengen ditonton. Jadi kadang orang tua saya misalnya mau nonton saya bioskop, mau nonton konten di YouTube atau segala macam, tapi masih gue cegah atau gue batasin. Ya mungkin kadang-kadang gue belum siap untuk ditonton sama orang tua sendiri. Kadang-kadang orang tua juga colongan nonton di saudara atau segala macam dan dia udah nonton tapi dia nggak mau ceritain. Mungkin ya dia tahu karena gue juga masih canggung buat ditonton. Gitu aja sih mungkin yang gue belum capein buat orang tua gue itu adalah mengasihi fasilitas untuk nonton konten atau segala macam dengan secara terbuka dari gua. Gamblang gitu lah ya. Iya. Nonton aja. Nonton. Gitu. Gua kasih nih trailer. Syuting lama-lama kok 1 menit doang. Iyalah, malu bingung juga. Ini anak berjam-jam cuma buat ngomong begitu doang. Iya. Gitu kan gak mungkin. Kalau gua hal apa yang belum kesampaian untuk orang tua gua? Banyak sih sebetulnya ya. Kalau jadi anak pingin ibu pingin ini, mama papa pingin ini gitu kan. Lebih ke ini sih apa? Makanya Carrefour mau nggak? Anjir. Jadi ayam Carrefour tiba-tiba. Iya, gue bakalan protes kalau emak gue masak ayam Carrefour. Tuh berarti nggak diturutin keinginan ibu ya? Iya sih, durhaka ya. Jadi waktu kecil gue itu bisa bedain ayam Carrefour sama ayam pasar. Dan kalau ayam Carrefour gue kagak mau makan. Serius dulu tuh gue gitu. Itu kali ya, emak gue sampai sekarang selek kali sama gue ya. Gara-gara itu. Gara-gara nih anak kagak mau makan ayam Carrefour gitu kan. Enggak. Gue apa ya hal yang belum kesampaian? Nah, berarti kalau udah kayak mikir kayak gini udah kecapean semua sih. Enggak. Kesampaian semua. Lebih karena terlalu banyak cuy. Jadi gue tuh nggak bisa yang kayak gimana. Gua ini sih kalau untuk mama gua misalnya. Bantuin ngerajut tas. Emak gua ngerajut tas. Kok lu tahu semua sih tentang hidup gua? Gua emang udah terbuka banget ya sama lu ya. Sampai ayam Carrefour aja tahu anjir. Oke, kalau buat mama gua itu tuh ini susah banget sih diomonginnya anjir kalau orang tua ya bener-bener cinta susah, orang tua susah emang aduh anak durhaka. Papa gue dulu. Papa gue itu pingin banget yang namanya pulang kampung jadi di Manado. Gue tuh dari awal tahun gue udah bilang, Pah nanti kan belum ada koronce kan, Pah nanti kita ke pulang kampung ya. Nanti aku ada rezeki nih, aku bakalan bawa papa gitu kan. Jadi istilahnya gue yang bayarin semuanya segala macem gitu kan. Tapi itu cita-cita papa gue yang udah lama gitu loh. Jadi mau diwujudin sama lo. Iya, emang gue pengen ngewujudin banget, tapi nggak bisa kesampaian karena kan kondisinya seperti sekarang ini gitu kan. Jadi gue masih berkutat dengan kayak, aduh gue berangkatin papa gue atau enggak ya, gue ke sana atau enggak ya. Tapi emang yang dari hati yang paling dalam gue tuh pingin banget supaya papa gue tuh tunain ke sana ya. Iya, tunain. Kayak ini ya orang umroh gitu ya. Ini pulang kampung gitu kan. Kalau mama gue tuh tipe orang yang tidak bisa mengungkapkan gitu loh.
Benar. Sama kayak gue tuh tidak bisa dengan gamblang kayak mah aku pingin ini, aku pingin ini. Mungkin Enggak. juga perbuatan. Iya, tapi mama gue jadi buat gue bingung mama gue tuh sebetulnya mau apa sih gitu Ngerajut kan. tas tulisannya A. Iya, ada juga tas Iya gue kan? yang adaannya. Kayaknya emak gue pingin dibeliin ini deh. Benang rajut yang banyak deh, warna-warni deh. Bikin Juminten poster. Soalnya mbak gue nih ya, kalau misalnya dia kan ngerajut ya, kalau misalnya tasnya gagal, terus benang dia udah habis, dia bongkar lagi tas yang udah jadi. Dibongkar lagi, jadi gue kayaknya kayaknya gue harus beliin emak gue benang rajut yang banyak dah Iya. gitu. Dan yang dibongkarnya itu lo bikin kreasi yang lain atau emang udah gitu aja lepas? Dikreasin yang lain, ada dompet kecil, emak gue buat tuh semuanya, buat gue tas juga emak gue buat, bahkan emak gue buat ini buat impostor, buat sampai yang kancing diputer-puter mainin nggak yang zeng. Enggak dong, itu mah anak SD anjir, bukan kancing juga sereng gitu kan. Iya. Gitu sih, banyak sih hal yang belum tercapai dan pingin jadi anak yang bisa mengungkapkan rasa cinta aja sih. Karena gue tuh orang yang tidak bisa mengungkapkan ke emak bapak gue, jadi lebih pingin mencoba untuk jadi anak yang terbuka dan ngasih tahu apa yang gue lakuin biar emak gue sama bapak gue nggak khawatir gitu. Itu juga udah bentuk cinta tapi lewat perbuatan dan bukan hanya lewat ucapan ya. Iya. Gitu. Ada yang nggak bisa ngungkapin tapi yang emang bisa ngungkapinnya lewat praktek gitu. Iya gitu. Ada yang bisa nggak bisa praktek cuma hanya bisa cuap-cuap ya, tergantung orangnya masing-masing kan. Betul gitu. Yuk ini terakhir. Enggak deh. Waduh. Final question. Iya kalau di sini kosong deh. Final question. Oh oke. Ini yang dari ini ya. Dari yang punya hajat nih. Iya yang punya hajat. Kalian punya pengalaman hampir mati atau near death experience nggak? Kalau ada coba ceritain. Kayak lu udah mau nyaris mati. Pernah sih. Kapan? Nggak tahu kenapa itu yang dinamakan apa ya? Yang jam 3-an tuh, jam 3-an pagi. Tahu-tahu kejut gara-gara mimpi jatuh dari sepeda. Padahal kan kita lagi di ranjang. Itu benar-benar kaget segala macem. Dan itu bawaannya wah sampai segini ya, sampai nggak tidur gara-gara yang emang kaget dari itu. Sama nggak tahu kenapa mimpi yang emang bener kayak nyata dan emang nggak bisa ngomong gitu jadinya kayak amandel digunting. Itu mimpi lu? Oh, serem. Jadi kayak pas tidur juga gitu. Kejut gitu ya, kayak ini step. yang apa sih alat dokter itu yang digosok-gosok. Yang kayak setrikaan yang buat ngangkat ke dada gitu ya. Iya, yang harus dikasih gel gitu kan. Dikasih gel itu. Iya, dikasih gel dulu itu biar lengket naik ke atas ya. Enggak biar lengket, biar gak langsung kena sama kulit. Jadi dikasih gel perantara gitu. Ya itu sih. Kalau misalnya lu ngomongin mimpi nyaris mati, gue juga pernah mimpi. Baru-baru ini 2 minggu terakhir, gue mimpi dari badan gue keluar paku cuy. Paku payung. Lu tau nggak? Ini kan ada lipetan di sini ya. Terus kalau misalnya dipencet kayak nggak bisa di sini juga dong kulit Pak. Kulit lu dinding mading. Hah? Kulit lu tempel. Enggak. Pokoknya gue mimpi kayak gitu dan itu gue ngerasa kayak aduh gila sih. Mimpi keluar paku payung tuh kayak jerawat dikeluarin ada putih-putihnya. Tapi lu ngebayangin yang emang pas jerawat putih-putih itu sampai lu bayangin tuh. Iya itu tuh kayak misalnya gua cubit nih ya, misalnya gua cubit itu keluar paku. Itu di situ gua langsung kayak keringet dingin Pak. Bangun-bangun gue langsung keringetan itu kerasa Pak. Nyata Pak. Kerasa nyata banget, gue sampai kayak ya Tuhan ampuni saya Tuhan, gue sampai gitu, sampai kayak tobat-tobat gitu ntar ruangan lu kan AC sampai dingin kayak gitu berarti udah klimaks banget. Parah, ini sampai basah semua Pak. Paku payung gitu. Payung mah ya, ngerti gak sih? Gitu parah sih. Banget kan. Tapi ternyata pas gue baca-baca, gue langsung searching, ternyata itu ada pertanda baik sama pertanda buruknya sih. Pertanda baiknya ya lo ya nggak ngerti juga sih gue, nggak usah percaya gitu-gitu anda. Iya, namanya juga primbon. Iya, gitu namanya kan, juga mimpi gitu kan. Paling buku tabir mimpi ya. Apa? Buku tabir mimpi. Enggak. Itu aja ruangan yang ini pensil ajaib. Ruangan yang masuk itu. Oh, seenak tuh ya. Iya, langsung masuk langsung itu pindah. Itu diadaptasi dari Doraemon kan? Iya, pintu-pintu si Doraemon terus dibuat sama si pensil ajaib. Pensil ajaib apa-apa yang kita gambar langsung bisa kewujud kan? Iya. Lo inget gak lu di SD zaman pensil segini? Iya. Tuh, film India tuh. Iya. Zaman pensil ajaib gede banget kan? Gede banget, tapi isinya cuma segini cuy.
Oh, Di aslinya? raut-raut isinya cuma segini. Nggak ada isinya. Nggak ada. Wah, gue belum pernah sampai ngeraut tuh. Bagian atasnya. Ah, Bantuin. bagian atasnya ada ini kan, ada hapusannya. Iya, gitu ya. ada penghapusnya. Terus kalau mau nulis kan biasanya kan pegang segini doang. Iya. Kalau ini jadinya pegang gini. Kayak Di megang. sekolahan nggak tuh? Pernah? Di sekolahan. Sekolahan kan Tapi tuh. gue nggak pernah beli sih, gue cuma ngeliat temen gue. Kalau pensil inul yang gini-gini. Pernah juga ya? Iya. Kagak bisa nulis, itu isinya juga segini juga. Mas, bukan yang full cuy. Enggak, Oh, enggak full dia. nggak full ya? Tuh, biasalah trik abang-abang. Iya, pokoknya orang kaya kalau kita misalnya di sekolahan, yaitu yang punya rautan putar bukan rautan kaca. Iya, yang punya rautan puter. Iya. Kadang-kadang pas zaman gue SD di tempat pensilnya udah ada rautan. Oh, begini. yang tempat ininya ada tangganya juga ya? Iya, ada tangganya. Terus depan Tempat belakang pensil. bisa kebuka. Ya ada magnetnya pas pembukanya. Iya, itu biasanya orang kaya gitu Oh, katanya, rata-rata ya? katanya. Tapi kebanting langsung rusak gitu. Gue dari dulu cuma punya apa sih tempat pensil dari kain gitu, maksudnya kayak apa sih? Oh ya, seret gitu Iya, doang yang ya. seret Ah, ah. gitu, kayak dompet biasa gitu doang. Yang di sampingnya ada piercingan buat nyantelin ke ini. Iya ada ke itu. jemuran gitu Tapi ya? itu bentuknya kain kalau gua. Jadi ketika kain? jatuh Hah? nggak pecah gitu. Berarti kayaknya kain yang buat ayunan di pintu bukan? Model corak-corak batiknya gitu. enggak. Oh, bukan. Lebih kayak ini, lebih ke kayak tas, emang kayak tas tapi buat tempat pensil. Jadi versi kecilnya. Tas game block Apa tuh kayak rok-rok anak swasta warnanya? Enggak, ya, beda ya? rok anak swasta juga tipis-tipis juga. Enggak, Kak, rok-rok anak swasta kan modelnya motif-motif yang kotak-kotak gitu. Kotak-kotak juga. Gua dulu Kotak. kayak gitu cuy. Gua kan Bukunya swasta. kampus dong. Hah? Buku kampus. Kampus Oh, dulu. orang kaya dong. Ya, emang. Buku kampus cuy yang 58 lembar. Itu gue tahu. Itu lagi kan Iya. kalau Sidu tuh kena pensil dikit langsung robek gitu. Iya. Kena pensil keteken itu robek. Gua nggak pernah pakai Sidu. Waktu itu buku gue gambarnya Nasar KDI cuy. Ya. Yang tipis banget. Tipis banget itu 320 lembar. dari daur ulang itu. Oh dari iya, daur ulang kan. tipis banget. Orang misalnya kita nulis itu ke bed belakang langsung kelihatan. Langsung dicetak. nyeplak, Iya. nyeplak. Lu main ini gak sih yang koin? Lu taruh di belakang itu terus lu gesek-gesek Oh iya, ntar ada cetakannya. Arsir nanti ada cetakan bentuk Hitam. gope gitu kan. Apa burung Garuda gitu. Kadang-kadang tukang gulali ada cetakan juga kan yang kayak gitu. Tukang gulali. Heeh. Yang gulali bisa ditiup burung Ditiup- bukan sih? Tiup burung sama yang ditaruhin inian Susu kental manis yang bisa disedot. Sedot. Dia warna merah sama hijau. Heeh. Itu tuh tangan abangnya warna hitam cuy. Digini-giniin cuy. Di tempat lu hitam, di tempat gua sampai sekarang kukunya panjang cuy. Nggak tahu dia cara ngacingnya panjang cuy. Sampai sekarang masih ada. Sumpah. Iya, zaman yang orang SD, orangnya segitu-gitu aja. Tapi itu kayaknya yang buat kita imunnya kuat deh. Oh, Dari justru situ. kayak gitu Iya, ya. kayaknya. Justru kita kuat ya sama kekebalan tubuh. Soalnya dari awal udah masuk yang kayak gitu cuy. Jadi kayak nggak gitu. kaget cuy. Iya, nggak kaget. Kadang-kadang kalau misalnya nih orang yang dari kecilnya dari TK-nya udah di swasta, Heeh. teman-temannya gempi lah. Itu kadang-kadang penyakitnya lebih parah cuy. Maksudnya sakitnya kena bakteri itu langsung kenapa gitu. Iya, Kalau karena- kita yang SD-nya yang di pinggir jalan gitu Ya, kan. yang udah Itu mah udah kebal. Iya, yang udah kena hingar-bingar segala macam. Iya. Itu karena udah tekbal sama yang gitu-gitu jadi nggak kaget. Udah aja, cuy. kebal aja gitu. Jadi pas masuk juga apa ada virus baru yang masuk kayak ih ngapain lu diledekin. iya. Oh, virusnya anjir. Kayak anak baru gitu ya. Iya kayak anak di ospek dulu gitu. Kalau ospeknya nggak kuat ya udah virusnya keluar. Jadi makanya kagak gampang sakit. Makanya dari situ kali ya. Yoi. Imun kita imun kita dibawa kuat ya karena dari kecilnya kayak gimana. Iya, tergantung dari kecilnya kita dibentuk seperti apa gitu. Benar. Jadi tadi pembicaraan yang sesingkat bukan singkat sih, udah lumayan. Ini tadi pertanyaan yang terakhir apa? Udah ya? Udah, hampir mau mati. Ini sekarang. Udah ya? Netizen. Nah. Ini jangan pertanyaan dari netizen. Oh iya dikit nih. Yuk, lu sekarang. Dari gue ya, dari netizen. Apakah Adustin dan Aca pacaran? Kalau bicara soal pacaran, sekarang kita lagi temenan, masih Iya, kita masih apa? masih temenan. Mm-mm. Tapi nggak tahu deh ke depannya.
Kita temenan akrab, temenan yang saling mengerti satu sama lain. Itu, Gitu. Memberikan yang terbaik untuk satu sama lain. Pasti gitu. kalau misalnya dijawab ya misalnya dijawab ada pertanyaan ya dijawab, misalnya ada pertanyaan ini jadi ada. Oh iya, jadi adanya saling timbal balik. Kayak cemes tangkis. Iya, kayak main Kan bulu enak. tangkis gitu kan. Jadinya mainnya enak kanan kiri. Jadi berpola dan connectingnya pun terus jalan. Iya, gitu. Dibanding main apa? Main ini apa namanya? Main mana? Main bekel. Bekel kan bijinya cuma 6 kan. Iya. Setelah bijinya habis udah Udah kelar hubungannya. Dan main yang ini aja yang gak kelar. Apa? Yang saya orang kaya, saya orang miskin. Iya, saya orang kaya. Ya, Saya itu orang anaknya minta udah anak kan? diambil. Iya, anak udah diambil, udah habis tapi diambil lagi sama yang sebelah sana. Emang kadang-kadang kan kasih orang tua ya. Iya. Namanya anak sendiri ya pasti diajak balik lagi cuy. Makanya. Gitu. Walaupun seburuk apapun anaknya, kalau emang dia yang melahirkan ya udah Dia ditarik dibalikin. lagi gitu emang. Ya, Konsepnya gitu katanya. konsepnya gitu. Gua ambil ya. Oh, dibacain. Oh, dari siapa tadi, Tin? Tadi dari Rian.Rahman.666. Weh. Golongan satanik. Oke, ini dari @w.lym_. Liam kali ya namanya. Udah gaya banget. William. William namanya. w.lym_. Wah, William nih. banyak banget kodean itu. Iya. Coding. Lu sayang nggak, Tin? Tanda tanya buat Dustin. Lu sayang nggak, Tin? Buka kurung buat Dustin. Lu sayang nggak, Tin? Lu sayang nggak, Tin? Sayang banget malah. Kan, ya bener lah. Nih, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal boleh dong sayang. Ya kan? Iya kayak gitu aja. Konsepnya. Untuk mengenal seseorang ya gitu. Kan itu buat Dustin. Sayang, pasti sayang. Kan kita sebagai makhluk hidup harus bersimbiosis mutualisme, saling menyayangi satu sama lain. Kebo dan burung jalak pun Iya. saling satu persaitan. Betul. Ada benang merahnya. Ya gitu dah. Iya. Modelnya ya. Kok lu gitu mukanya, Tin? Pakai dibaca-bacain lagi. Aduh. Ambil. Iya dah. Tadi udah kena kendor rapet lagi nih muka gua. Sekarang enggak ya? Emang netizen. Tips supaya pede percaya diri. Lo. Dari siapa? Oh iya. Dari Maulna Mulia _ percaya tips awalnya emang gue istilahnya banyak minder adalah Ntar minum malah makin nambah soalnya es nih kayaknya yang minum. Nah, terus untuk percaya diri awalnya gue minder atau segala macem, tapi kalau lu rajin ketemu orang atau segala macem, lu bakal percaya diri dan lu bakal ketemu orang-orang baru, dan itu di situ lu punya letak kebiasaan yang emang dapat face to face yang asing menjadi tidak asing karena yang tadinya awam menjadi mainstream. Hal itulah menjadi hal kebiasaan yang akhirnya kita terbiasa sama orang dan akhirnya ketemunya percaya diri. Ngerti Gitu. nggak? Gua translate ya. Iya udah, boleh. Ini kalau kayak kalimat-kalimat gini harus ditranslate. Kata Dustin itu dia bilang tips percaya diri itu ketika lo emang memberanikan diri untuk lebih banyak lagi ketemu sama orang. Bener. Karena ketika kita udah ngobrol, udah klop nih misalnya sama satu orang, itu kita bakalan lebih pede untuk ngobrol. Iya. Nah, gimana caranya untuk ningkatin kepedean lo? Ya lo harus lebih ngelakuin hal yang sama lagi untuk ketemu orang lagi. Itu kan jatuhnya kayak latihan kan, semakin banyak lu latihan ya semakin banyak lu jadi terbiasa gitu. Nah, Ya kayak kan, gitu bener kan? netizen. Jadi Dustin bilang apa? Ya makin banyakin aja ketemu orang sampai lo pede gitu. segala Kan. macam atau face dengan banyak orang gitu ya. Ya gitu. Kalau gue ya tips pede. Nah, kalau lu Sebetulnya sendiri, tips pede ini sih ke lu. Ketika lo nggak pede, lo itu lagi nggak percaya sama diri lo sendiri. Jadinya pasti diri lo sendiri pun lagi sedih sama
kok lu nggak percaya sama gue, lu aja nggak bisa percayain gue jadi diri lo seutuhnya nih sekarang nih sebagai Lu Alicia. istilah kayak ngajak raga lu untuk berbicara. Iya gitu loh. Jadi kalau misalnya lo nggak percaya diri, ya yang di dalam lo itu bakalan kecewa gitu, ngerti nggak sih? Iya, Kalau gue kodam. nganggapnya gitu. Dan lu lagi ini, lu dikasih sama Tuhan, bentukan lo kayak gini, ya gimana caranya lu untuk memaksimalkan itu? Dan lu harus terima kalau lu bentukannya kayak gitu, dan lu harus ngebisain kepribadian lu sebaik mungkin. Iya, jatuhnya menggunakan hal yang lo udah dapet, jangan malahan kayak lo tutupin karena cuma kalimat yang tidak berguna, yaitu malu. Gua takut, nggak perlu cuy. Dan kayak macam aja, nih gigi gue kan parah, gue nggak mau ngerubah karena itu emang udah suratan dari sana. Iya. Udah dikasih. Jadi kayak emang waktu itu kan main tali ya, main lompat tali ya. Iya. Itu main lompat tali sama saudara, kejedot ya. Main lompat tali udah bagian merdeka, yang udah bagian tangan udah bagian merdeka. Gue udah dengan pedenya ngambil jarak jauh tuh, ada kali 1 kilo ya. Gue loncat segala macam bisa, tapi sudahannya nyusruk. Yang masih batu-batu kerikil yang nongol lagi. Baju koko gue habis pada merah. Gitu, berdarah banget. Berdarah, orang gusi gue pada tekelet. Gitu ya, seret gitu ya. Yang patah 1, 2, 3. Yang lainnya bisa numbuh lagi? Bisa numbuh. Karena giginya masih gigi itu ya? Dan gue kebanyakan sampai gingsul 2 waktu itu sempet. Karena gingsulnya itu dari dokter di sekolahan dicabut, ya akhirnya gingsul udah gak ada. Iya. Seutuhnya ya emang modelnya banyak poldurnya di dalam. Jadi enggak rata gitu. Oh gitu ya. Teksturnya ya. Gak apa-apa, bagus ya ada bertekstur. Tumpang tindih gitu. Tumpang tindih jadi gini ya gitu. Gak apa-apa Tin. Malahan itu jadi malahan jadi kayak apa ya? Lu lagi mensyukuri apa yang lo punya ketika lo bisa pede. Ngapain lo pakai apa ya? Nggak perlu minder nggak perlu bingung untuk cari solusi untuk pede. Lu lakuin aja, nyemplung gitu. Dan lu harus tahu ranah lu kayak gimana. Iya. Ya. Nah itu dia. Lanjut ya. Lu. Nih berapa harga kelapa Bang Sani? Dari Killing Me Inside Quartet E. E-nya sampai 4 dia. Killing Me Inside loh. Hai Onat, apa kabarnya? Harga es kelapa Bang Sani mungkin buat orang kali 12.000, dan kalau gue di korting darinya 12.000 jadi ceban aja. Wih, ceban. Oh iya, ngomong es kelapa Bang Sani mungkin ya. Ngomong-ngomong mungkin dari Killing Me Inside akan terwujud saat ini juga. Dan gue kebetulan hari ini gue bawa suatu hal ya kan, yang biasanya gue suguhin untuk orang-orang spesial dong. Mantap nih, akhirnya. Gue jadi waktu pertama kali ketemu sama Dustin dibawainnya starter pack study tour. Ada pop mie, terus ada apa lagi? Nah ini dia. Plastik. Air dibungkus plastik. Nah, hai Killing Me Inside Quartet E nih gue wujudin, tapi untuk seseorang yang spesial karena lo cewek yang pertama yang gue kasih. Ini di pause terus di foto. Cekrek. Makasih. Dan sepasang mungkin buat orang tua di rumah atau buat. Oh iya, kirain ini buat lu sama buat gua. Gua udah ada. Oh ya udah berarti kita aja. Makasih ya Tin. Oke, siap. Dan taruh di situ ya. Ini asli kan? Enggak dipakein maksudnya? Asli itu, lihat pegang. Nah, anget kan? Anget ya? Iya kan? Anget. Es kelapa Mas Ani airnya anget. Nah, itulah untuk master clean organ. Ini mantap, makasih. Iya, kita habis ngomong-ngobrol gini kan pastinya kan capek kan, harus ada pembahasan untuk tenggorokan. Ya itulah penangkal. Siap. Thank you ya Tin. Gue gak bawa apa-apa lagi. Gue cuma bawa diri lah. Karena gue juga yang ngejamu lu untuk datang ke sini. Dustin tuh pertama kali kita ketemu dia bawain starter pack study tour, ada apa sih namanya?
apa yang Happy Toast. Happy Toast, Ah, Ciki-ciki itu Ciki apa? Prajurit. Ciki Prajurit, Pop Mie, Ah. sama Antimo. Terakhir Antimo yang gue Antimo. bawa untuk dia. Karena setiap study tour pasti jaga-jaga buat anak-anak yang Iya, yang pasti keadaannya bisa-bisa muntah di jalan atau iya, segala macam. muntah di jalan, muntahin temen gitu kan gak enak, mendingan minum Antimo. Iya, makanya dan terakhir itu yang gue bawain starter packnya itu ada kresekan di dalam. Iya, ada Karena itu kresek. buat jaga-jaga. Kalau Soalnya ada misalnya Antimo. tiba-tiba gitu Iya. ya, jadi kayak gini gitu ya. Terus langsung digulung, ditaruh di bawah Iya. kursi kan. Kadang-kadang kalau nggak tahu keinjek gitu kan ya, siapa nih yang Oh muntah? iya tuh, bekas yang muntahan ya, Iya, becet bekas kadang-kadang kena gitu, sepatu lagi belakang. kasihan. Apalagi sepatunya yang kadang-kadang sepatu belakangnya diinjek yang anak-anak zaman sekarang. Iya, yang sepatunya Kenapa sih itu? Kenapa ya? Itu padahal kan ngerusak sepatu ya. Iya. Maksudnya sepatu udah sayang-sayang, udah kaku-kaku dibeli gitu kan ya, tiba-tiba diinjek belakangnya. Iya. Apa ya? Biar gampang dipasang. Tren tapi kalau buat cara pemakaian itu pelanggaran dah, kerasanya dah. Iya. Jadi ngebuat risih juga ya. Sama aja kayak mencoreng hak sepatu sih. Iya. Kasihan dia udah punya hak untuk Identitasnya dia dipakainya nggak seperti itu. Iya, identitasnya tuh udah tercoreng, kasihan si sepatu. Kasihan. Tapi kalau untuk penambalan pakaian surplus itu nggak jadi masalah kali. Mungkin ada yang bolong atau segala macam. Iya, mungkin dianya juga lagi mungkin dianya bisa lecet belakangnya kan selama pakai sepatu. Jadi mungkin dibuka dulu, diinjek dulu sepatunya. Iya, benar. Gua ambil lagi ya, Tin. Iya, siap. Oke. Dari @ayem Syahrul Anwar. Apakah Piccolo? Oh, apakah Piccolo itu cowok atau cewek? Kalau cowok kenapa bisa bertelur? Piccolo itu jenis spesies toko yang ada di Dragon Ball. Oh ya, gue nggak nonton sih. Dia itu memakai udang-udang kayak perban di kepala, full warnanya hijau. Terus ada sentuhan warna-warna nih. Ini apa sih? Sentuhan warna-warna ungu dan pink. Karena dia kemungkinan kenapa bisa bertelur? Karena dia itu kalau bisa dibilang bisex. Bisa ke cewek, bisa ke cowok. Karena pada saat induknya melahirkan, itu induknya cewek, cuy. Soalnya dia berasal dari naga. Induk berasal dari naga, keluarnya hasil perkawinan silang antara manusia dan naga, terjadilah Piccolo. Nah, Piccolo itu seorang jantan. Ya. Kenapa masih bisa bertelur? Karena sisa-sisa dari yang si induk itu. Ibunya ya. Kadang-kadang kan anak bayi juga kan ada hidungnya mirip bapaknya, matanya mirip ibunya. Iya. Mungkin dia sel telurnya mirip ibunya. Wujudnya jantan, hormonnya betina. Iya, nah, gitu. itu. Jadi kalau pertanyaannya kayak gitu ya tidak bisa dipastikan gitu kan. Karena kita belum pernah ketemu langsung sama dia. Jadi nggak bisa langsung nanya. Belum pernah jabat tangan. Ya, belum pernah jabat tangan langsung atau segala Tapi macam. bisa sih kalau misalnya dia punya Instagram live bareng bisa. Tapi kan dia nggak punya Instagram. Apa kita coba tester ya kalau misalnya benar-benar ketemu kayak gitu? Nanti deh kapan-kapan cari Piccolo. Pengen tahu tahu. dia wujudnya laki atau cewek karena dia bisa bertelur. Apa jangan-jangan dia punya Facebook ya? Bukan Instagram. Cari. Facebook Friendster justru kan di zaman Friendster dia udah tua juga. Oh iya ya. Dia jadi aki-aki. Iya ya. Mungkin anak-anaknya sekarang yang mainin. Anak-anaknya ya, tapi kan kita nggak tahu nama anak-anaknya siapa. Pichili ada. Cili. Ya masih anak cilik. Cili, Pikits, Iya. gitu kan. Pikits, apa lagi? Pikits kan. Lanjut ya gue ya. Jadi tidak bisa dipastikan. Ya berarti kalau orang-orang pikirannya istilahnya sadis itu kayak picik ya. Iya, licik. Anak-anaknya dia mungkin kayak gitu, Piccolo cilik ya. Iya, Piccolo cilik iya. Nih terakhir dari kan lu ya yang baca kan barusan gua. Apa perbedaan Oreo dingin dengan Oreo yang masih hangat? Bedanya di marga bagian belakang sih. Iya, Oreo kan kadang-kadang dia namanya mungkin sama kayak misalnya gua Alicia Kumaseh. Kan ada juga Alicia Case. Nah, ya kan? Beda doang itu marga belakangnya.
gitu. Kalau berarti Alicia pertanyaan, dia Alicia yang sudah punya jawaban. Iya, karena dia punya kuncinya. Kunci. Tapi kadang-kadang Kumaha sih? Iya, kumaha sih, gue bertanya kan. Kumaha sih gitu kan. Kalau dia udah key gitu kan. Dia kalau UN gimana ya? Lagi UN. Kayaknya dia pakai kunci jawaban dah. Makanya dia jadi sniper di kelas. Orang yang punya kunci jawaban. Jadi kalau misalnya minta sama dia semua ya. Terus ketemunya di kamar mandi. Kamar mandi bagi-bagi dulu jam 6 harus datang. Iya, pokoknya apaan? Kodenya pakai ini ya. Iya, pakai angka tangan ya, tangan. Justru yang lebih justru yang lebih keren pakai yang rumus bad genius. Oh iya, tak. Pakai iya, kunci piano kok bisa ya? Iya. Tapi ada yang nggak hafal loh temennya. Iya, temennya nggak hafal tapi jadinya tetap aja nilainya bagus. Iya, karena dikasih yang kunci jawabannya yang bisa itu tukeran balik gitu kan, tukeran kertas jawabannya dia langsung isiin. Ya itu. Kan? Keren itu. Kok bisa? Itu keren banget. Gue nonton sampai 2 kali, coy. Sama. Lu 2 kali gue juga? 2 kali di rumah sendiri sama teman-teman gue cikokin dan demen. Dulu gue pertama kali gue nonton di ini di warung belakang kampus gue itu dikasih pinjem sama ownernya si warung itu, namanya Mas Den. Itu gue nonton dari handphonenya. Terus satu lagi gue nonton di rumah, gue udah download, gue nonton sendirian tuh. Enak banget ditontonnya cuy. Keren banget itu tuh kayak apa ya? Tapi emang yang namanya sebuah kecurangan. Sepinter-pinternya apapun kita nutupin tetap ketahuan. Gila, barcode cuy dari apa? Pensil. Iya. Kok bisa ya? Tapi emang jenius sih. Jenius benar-benar. Tapi kan akhirnya malah si cowoknya yang kedemenan buat kunci jawaban gitu. Cuma akhirnya saling makan satu sama lain kan. Yang si pintar dua-duanya itu. Iya, cekcok. Dan yang pintarnya itu dia ngeliat jam bahwa di Australia, wah langsung terbang karena sebelum itu bisa dapat jawaban nanti di Thailand ya. Jadi dia langsung langsung tesnya di sana. Gila, untuk jawaban di Thailand, gila keren. Nah, salahnya dia nggak bawa antimu. Iya, jadi dia mabok cuy. Mabok cuy, terakhir. Muntah-muntah kan. Di stasiun kan. Di stasiun, tapi itu disengaja dia muntah-muntahin. Oh iya, disengaja. Iya, digelogok tengahnya pakai jari. Biar dia bisa keluar tesnya. Gila keren sih. Keren itu filmnya. Siapa lagi Alicia? Sudah. Masih ada ya? Itu terakhir. Oh iya, udah habis. Nah, begitulah kehidupan kita yang hikuk-pikuk. Hiruk-pikuk, iya. Sangat berliku-liku ya kalau membahas sesuatu. Iya, bergelinjang dan bergejolak di dalam kehidupan kan banyak kan. Iya, terlalu banyak hal yang perlu dibahas sampai kayaknya ini YouTube kayak punya kita sendiri gitu ya. Iya. Karena dengan yang punya ini kita sangat berterima kasih ya udah dikasih untuk wadah kita untuk bersua di sini. Iya, udah dikasih tempat duduk terus dikasih gelas yang tulisannya bagus nih. Quotes ya. Apa aja? Do the right things at the right time with the right attitude. Wih, keren. Artinya Tin? Panjang cuy. Tapi gue punya quotes sendiri mungkin. Ya kan kayak macam kemarin adalah bayangan, hari ini adalah kenyataan, besok adalah mimpi. Jalani hari ini tanpa melihat ke belakang, karena ke belakang banyak bayang-bayangan yang harus dilupakan. Tapi kejarlah masa depan karena ada mimpi yang sedang menunggumu. Keren banget deh. Jadi kalau kalian semua pingin tahu quotes-quotes yang lebih menarik, quotes-quotes yang lebih bijaksana dari Dustin gitu kan, bisa di follow di mana sih Tin? Di follow di @Jones24. Dan kalau misalnya hal-hal yang menarik untuk memperindah mata dan untuk merefresh JJS ketika Anda melihat jalan-jalan di sosmed, harus melihat dan harus follow ke @acak___. acak___ JJS jalan-jalan sosmed. Jadi mata kita pasti jelalatan untuk melihat sosial media. Jadi jelalatan ya. Ngomong-ngomong jalan-jalan sosmed, kita juga bakalan ngadain bincang-bincang caem lagi. Iya, nanti bakal ada BBC bincang-bincang caem, dan ada yang istilahnya merequest kita masuk ke YouTube channel. Oh iya. Udah beberapa ini kan instruksi atau masukan dari orang-orang banyak di inbox, dibilang kapan nih BBC
jalur YouTube channel, Mungkin nanti kita bisa omongin dan realisasi. Iya. Atau apa tuh? Dan direalisasikan. Direalisasikan. Ya, jadi kita mau ngomongin dulu secara gamblang, secara panjang lebar antara kedua belah pihak. Semoga terjadi musyawarah mufakat di antara kami semua sehingga bisa mewujudkan segala kemauan yang ada di inbox lo. Semoga bisa benar-benar dilangsungkan dan emang dijalankan karena ini untuk kemauan Anda semua. Ya, begitulah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aturan tadi di awal banget kita disclaimer dulu ya. Konten ini tidak mengandung pendidikan sama sekali gitu ya. Jadi kalian tidak berekspektasi tinggi ya dari kita ya. Udah di sini di bawah yang ada bulatan kedip-kedip merah. Iya, atau enggak kalian kalau mau konsultasi di sini di bawahnya udah ada tertera nomor telepon kita. Ayo editor, Anda banyak bekerja hari ini. Nah gitu aja Tin, gimana lagi? Ya terima kasih udah mau mantengin atau segala macem karena kalian kita bisa di sini. Iya. Karena kalau tidak ada kalian kita bukan apa-apa aja. Ya. Biasa masih istilahnya Gladeresik penyesuaian word. Iya, penyesuaian. Gladeresik ya. Nah oke, sekian terima kasih, gua Dustin dan gua Aca. Saya dari di Volix memang Volix mantap sekali. Gimana terakhirnya? Kuak. Di Volix mantap sekali. Halo para budak. Halo para budak rupiah. Pada burak rupiah. Halo para budak rupiah, thanks for watching. Tonton program-program kita yang lainnya. Follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kamu kaya, sponsor video-video kita agar kita semakin kaya. Oh, satu lagi, nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Hahaha.